Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Ya, kita lanjutkan karena permintaan dari panitia dilanjutkan dulu, nanti baru setelah itu kita sholat isya. Dan ini tidak ada masalah, artinya para ulama pun seperti itu, mereka mengkaji dari maghrib sampai isya, azan, pada isya lanjutkan lagi. Hatta di Masjid Nabawi, Masjid Haram seperti itu. Waktu saya belajar dengan Syekh Utsaimin juga demikian. Artinya ada maghrib sampai isya, azan, kemudian lanjutkan lagi sampai jam 8 baru qomat. Insya Allah nggak ada masalah. Seperti itu. Kita lanjutkan. Yang keenam bahwa Islam adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang mudah. Syariat Islam ini syariat yang mudah, tidak berat. Jadi poin yang keenam ini, syariat Islam adalah syariat yang mudah. Islam bukan agama yang sulit. Semua dalam Islam ini semuanya mudah. Semuanya. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang apa saja, semuanya mudah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengendaki kepada kita kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kepada kalian kemudahan, Allah tidak mengendaki kesulitan sama sekali. Allah mengendaki kemudahan, seluruh agama Islam mudah. Yang bikin sulit itu karena apa? Karena kebodohan. Karena kebodohan. Karena hawa, karena dosa, karena mengikuti banyaknya orang, karena perbuatan syirik, karena bid'ah, itu yang bikin sulit agama. Agama Islam mudah. Nabi SAW bersabda, "Inna hadzal dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Agama Islam mudah. Tidak sulit sama sekali. Di dalam agama Islam ini semuanya mudah. Mentauhidkan Allah mudah. Menjauhkan syirik mudah. Melaksanakan sunnah mudah. Menjauhkan bid'ah mudah. Kenapa orang masih banyak berbuat syirik, berbuat tidak? Pertama karena kebodohan mereka. Bodoh. Yang kedua karena mereka mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga karena mereka mengikuti nenek moyang. Yang keempat karena mengikuti orang banyak. Dan yang lainnya, sebab-sebab yang lain sekian banyak itu. Dan agama Islam semuanya mudah. Tentang apa saja mudah. Jadi kita sampaikan bahwa kita berpegang kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Bahwa mengikuti pemahaman salaf ini mudah, tidak sulit. Dan ini bukan pemahaman yang baru, nanti saya akan jelaskan di poin yang ke-7. Ini mudah. Mudah sekali, tidak berat. Justru apa yang mereka lakukan sekarang ini dengan perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan hal-hal yang baru, semuanya adalah memberatkan mereka. Seluruh agama Islam seluruhnya itu mudah. Tidak ada satupun dalam agama Islam yang sulit, tidak ada. Tidak mungkin Allah menurunkan syariat yang menyusahkan makhluknya, tidak mungkin. Tidak mungkin Allah menurunkan agama Islam yang menyusahkan makhluknya, tidak mungkin selama-lamanya, tidak mungkin. Jadi Allah turunkan agama ini justru memudahkan mereka, meringankan mereka. Jadi dalam Islam semuanya tentang akidah, tentang ibadah, tentang manhaj, tentang akhlak, tentang muamalah, semuanya mudah, tidak ada yang sulit. Jadi kalau ada yang mengatakan sulit agama Islam ini, ya karena kebodohan dia tidak mau belajar. Kalau dia belajar, insya Allah mudah. Kalau dia tidak mengikuti hawa nafsunya, mudah. Kalau dia tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat, insya Allah ini bisa mudah. Tapi karena dia ditekan oleh hawa nafsunya, dikuasai oleh hawa nafsunya, dikuasai oleh perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan, dan dia tidak mau tinggalkan, dia dikuasai oleh syirik dan bid'ah yang dia tidak mau tinggalkan, berat agama Islam yang mudah ini. Sehingga timbulnya bagaimana? Mereka memusuhi agama yang hak ini. Timbulnya memusuhi. Jadi Islam yang mudah ini, kita mengajak orang kepada Islam yang mudah, kita mengajak mereka untuk mengikuti Islam yang mudah, dianggap paham salaf ini baru. Ini baru, ini aliran baru. Dan yang lainnya, belum lagi celaan-celaan, ejekan dan yang lain. Kenapa? Mereka tidak sanggup untuk melakukan. Akhirnya kalau tidak sanggup, mencela orang yang melakukan yang baik ini. Bukan mereka dukung, bahkan mereka larang anaknya, keluarganya untuk mengikuti ajaran yang hak ini. Dan mereka bertanggung dosanya sebab mereka melarang orang untuk berbuat kebajikan kepada Allah SWT. Apakah dia sebagai dai, apakah dia sebagai ustaz, apakah dia sebagai kiai, atau dia sebagai habib, kalau melarang orang untuk mengikuti ajaran yang hak yang mudah, maka akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat mereka.
Dan mereka wajib bertaubat kepada Allah. Itu mudah. Yang kita ajak umat ini mudah untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ini ajaran Rasulullah, ajaran para sahabat, ajaran para tabi'in. Kalau mereka katakan ini adalah kita keturunan ahlul bait atau ahlul bait, semuanya mengajak mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Justru mereka yang menyimpang dari siratal mustaqim. Mereka menyimpang dari jalan yang lurus untuk mengajak umat kepada tauhid. Mudah, mentauhidkan Allah mudah. Tidak sulit. Tidak sulit sama sekali, sangat mudah. Tentang apa? Tentang apa saja. Ya tentang sholat 5 waktu. Berjamaah. Mudah bagi laki-laki. Pakai jilbab atau tidak. Mudah. Tidak sulit. Apa saja. Semua syariat Islam tidak ada yang sulit. Jadi kita ingat. Kita pegang seumur agama Islam itu mudah. Ketika ada orang memberatkan dirinya dengan agama ini, pasti orang itu kalah. Kata Nabi, "Inna hadzal ad-din yusrun wa lam yushadda hadzal ad-din ahadun illa ghalatahu." Kata Nabi, agama Islam ini mudah. Tidaklah orang memberatkan agama ini pasti akan kalah. Tidak orang yang memberatkan diri, mulanya dia memberatkan diri bahwa malam kita sholat, yang kita sanggup. Nah, tahajud, dia mewajibkan dari mulai awal malam dia tahajud sampai akhir malam, tidak akan sanggup. Pasti hanya berapa malam dilakukan, selanjutnya dia tidak lakukan lagi. Tapi beda kalau kita lakukannya rutinitas tapi sedikit, mulai 2 rakaat dulu atau 4 rakaat dulu rutin, nanti kita lanjutkan lagi sampai tidak lebih dari 11. Tapi rutin dibanding dia kerjakan dari awal malam dengan puluhan rakaat dan berapa hari, setelah itu nggak ketinggalan. Pasti akan kalah. Orang yang tidak mengikuti sunnah takalluf pasti dia akan kalah. Makanya ikuti sunnah, jangan takalluf, jangan memberatkan diri. Ikuti sunnah, mudah mengikuti sunnah ini. Jadi agama Islam semuanya adalah agama yang mudah. Dalil-dalil dari Al-Quran dan dari sunnah ini banyak sekali. Tentang apa saja semuanya mudah. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa mengikuti salaf itu sulit, apanya yang sulit? Sudah semuanya. Cuma mungkin dalam orang membawakannya agak keras, agak kasar, atau kurang bijak. Tapi bukan agamanya yang sulit. Agama itu mudah. Jadi kita juga harus sampai dalam mendakwakan yang hak ini kepada kaum muslimin. Sehingga mereka tidak berat dalam menerima Islam. Umpamanya begini. Ya. Antum dalam keluarga jelas banyak pelanggaran dalam rumah tangga. Mungkin 100 atau 200 pelanggaran yang dilakukan. Apakah itu syirik? Apakah itu bid'ah? Apakah itu musik? Apakah itu segala macam? Dari mana yang harus kita mulai dakwah kepada mereka? Dakwah al-aham dan muhim. Yang paling penting dulu. Kita ingatkan dia. Yang paling penting dulu. Apa yang pokok? Syirik itu dulu. Supaya dia tidak berbuat syirik. Mentauhidkan Allah. Baru selanjutnya yang lain. Kalau semua kita sampaikan ini nggak boleh, ini bid'ah, ini syirik, nggak akan terima. Siapa yang mau sanggup lakukan demikian? Kita alhamdulillah terhidayah dari Allah SWT. Bisa mengikuti dan bisa tinggalkan. Tapi mereka belum tentu. Sejak kecil dibina dari dia kesyirikan dan bid'ah. Puluhan tahun mau berubah dalam sekejap, sulit hidayah dari Allah SWT. Makanya perlu kepada sedikit demi sedikit untuk menunjukkan bahwa Islam itu mudah. Kenapa mereka katakan sulit mengikuti salat? Karena antum sampaikan semuanya. Ini nggak boleh, ini haram, ini syirik, ini bid'ah, ini haram. Apa yang harus dilakukan sekarang ini? Tapi dia bilang, kalau gitu saya bahas seperti ini. Jangan semua yang disampaikan, nggak mungkin. Semua disampaikan. Satu persatu disampaikan kepada mereka apa yang paling pokok dulu. Semua yang bukan ini nggak boleh. Maka dikatakan, kenapa anak saya habis ngaji di tempat itu semuanya nggak boleh, semuanya haram, semuanya beda. Orang tua juga bingung. Karena yang semuanya beda. Dia nggak paham bahwa memang ada yang jelas-jelas dilakukan berbeda, ada juga yang dia lakukan benar. Cuma karena menyampaikan seluruhnya disampaikan sekaligus, jangan terima. Makanya Nabi tadrijian dalam dakwah ini bertahap. 13 tahun Nabi di Mekah mendakwakan tauhid. Terus tauhid siang malam tauhid. Nabi dakwakan. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun mendakwakan tauhid. Perlu saja terus dakwakan tauhid terus sampai berubah. Sudah baru sampaikan lagi yang lain. Kalau tidak, antum lihat bagaimana Nabi SAW mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Pertama kali Nabi sebutkan dulu, inna katati qauman min ahli kitab. Fatakun awwala ma tad'uhum ila asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dan berarti yang lain ila ayya'budullah, dan berarti yang lain ila ayyuhidullah, mereka mentauhidkan Allah. Apabila mereka sudah kerjakan yang demikian,
fa'alimhum anna Allah qada 'alaihim salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Mereka sudah kerjakan tauhid ini, sampaikan kepada mereka salat yang 5 waktu sehari semalam. Sudah mereka kerjakan, sampaikan kepada mereka tentang zakat yang diambil dari orang kaya dikembalikan kepada orang fakir. Bertahap dalam dakwah itu. Jadi tidak dianggap bahwa agama Islam ini berat, mudah. Sangat-sangat mudah agama Islam ini. Makanya antum sampaikan kepada keluarga itu bertahap. Jadi jangan sampaikan semuanya, apalagi kalau dia memang awalnya dari orang-orang yang berbuat syirik, berbuat bid'ah. Sampaikan semuanya, nggak mungkin. Ini bid'ah, ini bid'ah. Yang mana yang paling pokok, yang paling besar dari bid'ahnya mereka itu dulu sampaikan. Bertahap. Dan itu yang diingatkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, diingatkan tadrijian. Hatta dalam kitab tauhid, hatta dalam kitab Fathul Majid dan yang lainnya. Dalam dakwah itu tadrijian. Jadi ini perhatikan, Islamnya agama yang mudah. Kemudian yang ketujuh, dasar Islam ini adalah Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ini harus kita pegang seumur hidup kita. Al-Quran wa Sunnah la tahmis salaf. Nggak bisa kita mengatakan saya berpegang pada Quran Sunnah, saya berpegang pada Quran Sunnah. Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman siapa? Pemahaman siapa? Menurut pemahaman dia sendiri, pemahaman ustadznya, pemahaman tokohnya, pemahaman siapa? Harus kita kuatkan, kita kait, kita ikat dengan pemahaman salafus saleh. Al-Quran wa Sunnah la tahmis salaf. Sebab kita ingat bahwa Nabi sudah mengatakan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan riwayatnya sahih, nggak bisa diartikan yang lain bahwa umat Islam pasti berpecah menjadi 73 golongan. Nabi yang mengatakan demikian as-sadiqul masduq. 72 masuk neraka, tatafariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu yang enggak ikut. Dan Nabi sebutkan dalam hadis yang lain, hadis Irbad bin Sariyah, "Man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Kata Nabi, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan yang banyak sekali perselisihan. Perpecahan dan perselisihan banyak sekali. Kemudian Nabi memberikan jalan keluar, hendaklah berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Pegang erat-erat dan gigit dengan keran kalian. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara yang baru, karena setiap perkara yang berbeda dan setiap bid'ah sesat. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Hakim dan yang lainnya, Ibnu Abi Asim dan yang lainnya. Dan riwayatnya sahih. Jadi Khairuddin, azakumullah, kita wajib berpegang pada manhaj salaf ini, wajib. Dan kita pegang erat-erat, jangan kita terpengaruh dengan berbagai macam golongan, firqah, yang lainnya. Tetap istiqamah di atas manhaj yang hak ini. Dan kita mohon kepada Allah agar kita tetap istiqamah. Sebab ini jalan yang lurus yang kita minta setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, demikianlah kami di jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, bukannya jalan orang yang kau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Ihdinas siratal mustaqim, dijelaskan oleh hadis Mukatsir ada 4 penafsirannya. Siratal mustaqim yang pertama maknanya adalah al-haq, yang kedua al-Islam, yang ketiga Al-Quran, yang keempat adalah Abu Bakar wa Umar. 4 ini kata hadis Mukatsir tidak bertentangan. Orang yang mencari kebenaran itu ada dalam Islam. Islam sumbernya Al-Quran dan Sunnah, dan Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan sahabat. Tokohnya 2, Abu Bakar dan Umar. Makanya Nabi bersabda, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abu Bakar wa Umar." Hendaklah mengikuti 2 sahabat itu sudah wafat, Abu Bakar dan Umar. Ya tokoh para sahabat. Tapi dalam hadis yang lain, Khulafaur Rasyidin yang tadi saya bacakan hadisnya. Jadi ini para sahabat. Jadi kita mengikuti Islam ini harus sumbernya Quran dan Sunnah. Kemudian Quran Sunnah harus dipahami oleh para sahabat. Maka kita minta, ya Allah tunjukilah ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang mana? Jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Bukannya jalan orang yang kau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Yang demikian nikmat siapa? Para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada dan salihin. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 69. ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya,
maka Allah akan kumpulkan bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin, dan mereka sebaik-baik teman. Jadi itu yang kita harus pegang, pemahaman salafus saleh ini kita pegang seumur hidup kita. Dan tidak ada di muka bumi orang yang dikatakan sebaik-baik manusia kecuali sahabat. Sesudah para nabi dan rasul, sebaik-baik manusia sahabat. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunhum, tsumma alladziina. Sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian sudahnya. Harus kita pegang. Manhaj ini pegang erat-erat sampai kita diwafatkan oleh Allah. Jangan mengatakan lagi mengikuti masalah boleh aja, mengikuti yang lain juga boleh, tidak bisa. Mengikuti salat wajib hukumnya, dan tidak mengikuti salat sesat. Sunnah yang orang ini Al-Quran, bukan kira-kira, bukan pendapat ulama. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah mengatakan dalam Al-Quran, barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas petunjuk baginya dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, karena yang beriman pada waktu itu siapa? Sahabat. Mengikuti jalan selain jalan sahabat, kata Allah apa? Kami palingkan, kami biarkan dia sesat. Kemudian akibatnya apa? Wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, kata Allah. Wa sa'at masira. Dan jahannam sejadi tempat. Jahannam sejadi tempat kembali. Dan tidak ada juga, anda perhatikan. Kalau antum lihat dalam Al-Quran, manusia yang diridhoi oleh Allah setelah para nabi rasul siapa lagi? Sahabat. Yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi orang-orang yang terdahulu yang pertama masuk Islam dari sahabat, muhajirin dan ansar, Allah ridho kepada mereka. Mereka meridho kepada Allah. Dan orang-orang yang mengikuti mereka juga demikian. Jadi kita wajib mengikuti mereka. Karena mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akan bidin, azakumullah, mengikuti pemahaman salafus saleh wajib. Bukan sunnah. Jangan kita mengatakan, ya enggak apa-apa kita ikuti yang lain, belajar sama yang lain, tidak. Kita belajar kepada ustaz yang mengajarkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Karena seluruh ulama mengatakan demikian. Enggak boleh kita belajar kepada ahlul bidah. Enggak boleh kita belajar kepada orang-orang yang membela bid'ah, membela kesyirikan, tidak boleh. Kita belajar kepada orang-orang yang mengajarkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ikuti dia. Dan itu yang dinasihatkan para ulama. Meskipun orang menolak, meskipun orang membenci kita, tetap pegang man salaf. Kata Imam Al-Auza'i, "Alaika bi athari man salaf, wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' rijal, wa in taqrafu laka bil qawl." Alaika bi athari man salaf, enggak kamu ikut asal salafus saleh. Meskipun orang menolak kamu, membenci kamu, menolak kamu, menghina kamu, tetap ikuti salaf. Wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' rijal. Hati-hati kamu, jangan ikuti banyaknya pendapat orang tokoh-tokoh yang pintar ngomong, wa in taqrafu, meskipun dia pintar ngomongnya, indah ngomongannya, jangan ikuti salafus saleh. Kita akan selamat. Karena yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah. Mengikuti salaf kita akan selamat. Nabi yang mengatakan demikian. Jadi ikhwan fillah, na'azakumullah, pegang erat-erat dan kita harus sabar dalam mendakwakan dakwah yang hak ini. Dakwah salaf ini dakwah yang hak. Memang kita yakin bahwa ini dakwah yang hak. Meskipun orang membenci, menghina dan yang lainnya, kita ingat bahwa orang yang mengajak kepada kebaikan, orang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, itu mesti dibenci. Karena setan tidak senang, setan selamanya tidak akan senang orang mengikuti kebaikan. Setan tidak senang kalau orang mengerjakan tauhid, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, setan tidak senang. Setan tidak senang kalau orang mengerjakan sunnah. Setan senang kalau orang berbuat syirik. Setan senang kalau orang berbuat bid'ah. Setan senang kalau dia berbuat maksiat. Senang setan itu. Makanya ya, kalau di din, azakumullah, orang-orang yang musuh itu banyak. Dan kita harus sabar. Jangankan kita para nabi aja, Allah jadikan musuhnya siapa? Setan dari jenis jin, setan dari jenis manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Allah yang berfirman dalam surah An-An'am, demikian akan menjadikan setiap kalian, setiap nabi, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, demikian akan menjadikan setiap nabi aduwan, musuh, syayatinal insi wal jin, setan dari jenis manusia, setan dari jenis jin, yang mereka membisikkan kepada yang lainnya.
Dan mereka mengatakan dengan perkataan-perkataan yang indah. Zukhrufal qawli ghurura, untuk menipu manusia. Jadi ikhwan fillah, na'udzubillah, tetap aja ada yang musuh kita. Tapi kita jangan terpengaruh. Wajar kita dibenci. Nabi SAW bagaimana keadaannya? Nabi-nabi yang lain bagaimana? Nabi-nabi dan Rasul mendakwakan dakwah tauhid. Kenapa nabi-nabi dimusuhi oleh umatnya? Karena mereka mendakwah tauhid. Kenapa nabi-nabi sampai diusir, dipukul, dikejar, dibunuh? Ada nabi yang dibunuh. Kenapa? Karena nabi-nabi semuanya mendakwakan dakwah tauhid, menjauhkan umat dari kesyirikan. Umat tidak senang. Tapi terus nabi mendakwakan dakwah tauhid. Begitu juga kita. Kita mendakwakan dakwah tauhid dibenci orang, tapi jangan terus. Jangan terus. Tapi ingat, ikhwan fillah, azakumullah, di samping kita jalan terus, tetap kita berusaha untuk mendakwakan mereka dengan ilmu, dengan lemah lembut, tetap dakwakan mereka. Meskipun mereka musuhi kita, tetap kita berusaha untuk mendakwakan dengan baik. Seandainya ada famili kita, karena kerabat kita musuh kita, tetap kita silaturahmi dengan dia. Tetap silaturahmi. Bagaimana nasihat Rasulullah Abu Dzar Al-Ghifari, wa asila rahimi wa in jafani. Dan aku diperintah untuk menyambung silaturahmi meskipun mereka berbuat jahat kepadaku. Nabi yang menyuruh Abu Dzar, Rasul mewasiatkan 7. Di antaranya salah satunya wa asila rahimi wa in jafani. Dan aku diperintahkan untuk menyambung silaturahmi meskipun dia jahat kepadaku, kasar kepadaku, berbuat jahat kepadaku, bahkan memberi yang lain. Afdal sedekah yang paling baik ala rahimil kasyif. Afdal sedekah ala rahimil kasyif. Sebaik-baik sedekah yaitu kita memberikan kepada siapa? Yaitu sahabat kepada kerabat kita, famili kita yang memusuhi kita. Afdal sedekah kata Rasulullah. Supaya apa? Supaya dia kembali ke jalan yang hak. Jadi kita jangan kembali seperti mereka, sikap kita. Mereka memusuhi kita, mengejek kita, mencela kita, kita balas. Jangan sabar, ya kawan. Sabar. Allah mengatakan, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Khudhil afwa, maafkan mereka. Maafkan. Wa'mur bil 'urfi, perintahkan mereka untuk berbuat kebaikan. Wa a'rid 'anil jahilin, berpaling dari orang yang bodoh. Ini nasihat perintah dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi juga memerintahkan kepada kita demikian. Jadi dakwah yang hak ini mesti ada tantangan. Dan kita harus sabar. Jangan kita tinggalkan dakwah ini. Kita memegang sunnah seperti kita memegang bara api. Gak mungkin orang bara api itu dipegang terus. Lalu lepas. Sunnah seperti itu ibaratnya. Kita pegang soal kita nggak kuat. Karena banyaknya tantangan, banyaknya ajakan, kita akan lepas sunnah. Kalau lepas, rugi kita dunia akhirat. Lepas sunnah, rugi dunia akhirat. Maka jangan berlepas dari sunnah. Pegang berat-berat. Dan mohon kepada Allah sabar. Maka doa yang paling banyak yang Nabi lakukan, yang sering Nabi mohon kepada Allah, doa yang paling banyak yang Nabi mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, ya Allah yang membangun hati. Tetapkan hatiku atas agamamu. Tetap. Karena tetap aja hati di atas dua jari. Hati ini berada di dua jari tangan Allah. Yang Allah memberikan apa yang dia kehendaki. Kita kepada Allah. Agar kita tetapkan di atas Islam sampai kita diwafatkan oleh Allah. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Kajiannya mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kaum sekalian. Kalau nanti Anda mau jelas, Anda bisa baca di buku ini di prinsip dasar Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita sholat Isya ada pertanyaan sedikit. Ya, pertanyaan nggak usah banyak-banyak. Yang berkaitan dengan materi saja. Yang bisa saya jawab. Yang tidak, Allah insyaAllah. Dan nanti insyaAllah besok bisa dilanjut. InsyaAllah besok saya ngisi di Masjid Makkah insyaAllah. Masjid Jami Makkah. Afwan, di Masjid Jami Makkah. Apakah orang yang tidak berani berbuat syirik kecil dan belum bertaubat, apakah diampuni oleh Allah SWT? Ini yang dijelaskan oleh ulama tentang masalah innallaha yaghfiru yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa berbuat syirik, apakah masuk pada syirkun akbar atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak masuk syirkun akbar, yang masuk syirkun akbar. Ada yang mengatakan juga syirkun akbar juga masuk, Allahu a'lam. Orang tua saya menganut Islam kejawen. Dia tidak melakukan salat, bahkan mengingkari. Apakah dia tetap dikatakan Islam?
Sekarang kalau untuk meninggalkan sholat, ini ulama khilaf dalam masalah ini. Dari Imam Ahmad berpendapat 2 kafir orang meninggalkan sholat, tapi jumhur ulama mengatakan tidak kafir. Tapi kalau dia mengingkari wajibnya kafir. Sepakat ulama semuanya. Orang yang mengingkari kewajiban sholat, seluruh ulama sepakat bahwa dia kafir, keluar dari Islam. Kalau dia kafir, nggak boleh sholatkan jenazahnya, nggak boleh kuburkan di pemakaman kaum muslimin, karena mengingkari kewajiban sholat. Kecuali kalau dia tidak sholat karena kemalasan, karena kebodohan, seperti kebanyakan kaum muslimin. Ini khilaf dari ulama. Ada yang mengatakan kafir dan jumhur mengatakan tidak kafir karena kemalasan. Tapi kalau mengingkari kewajibannya, seluruh ulama sepakat kafir, keluar dari Islam. Ada disebarkan selebaran yang mengatakan adanya Khalifah Uzma. Judul selebaran tersebut, maklumat terbentuknya kembali khilafah Islamiyah, khilafah kaum muslimin. Ini menghayal orang-orang ini. Kesian mereka, para penghayal. Ya. Orang-orang yang menghayal. Sekarang untuk kembalinya khilafah itu, kita nggak diperintahkan untuk mengembalikan khilafah itu. Kewajiban kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu kewajiban kita. Kita didik istri kita, anak kita untuk mentauhidkan Allah. Apakah khilafah terbentuk atau tidak, yang penting bagaimana kita mewujudkan tauhid. Karena itu tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, bukan menegakkan khilafah. Kalau memang Allah kan nanti memberikan, alhamdulillah, fadhil wa ni'mah. Tapi kalau tidak, kita mau menunggu seperti orang Syiah. Ya, orang Syiah menunggu nanti Imam Al-Muntazar nanti akan muncul. Sekarang nggak ada kewajiban Jumat, nggak ada kewajiban jihad, nggak ada kewajiban, nunggu Imam Muntazar. Orang yang sesat dan menyesatkan akan seperti ini. Nah, sekarang bagaimana dia akan menunggu khilafah kaum muslimin dari mana? Bagaimana bisa terbentuknya khilafah itu kalau dia tidak mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik? Allah akan memberikan kekuasaan itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Allah akan berikan. Dan itu disebutkan Allah. Kalau mereka berpegang dengan Islam ini dan mereka betul-betul tersenyum. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrillah ma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini bisabar wa yakin tunal imam fiddin. Dengan sabar dan keyakinan kata Syekhul Islam akan dicapai keputusan. Jadi harus sabar. Ini orang-orang ini tidak sabar, menghayal dan tidak sabar. Jadi yang penting sekarang ini bagaimana kita membina umat ini di atas jalan yang hak, di atas manhaj yang hak. Bagaimana kita menghadiahkan CD-CD yang isinya berbagai macam materi tentang tauhid, syirik, sunnah, bidah terhadap penguasa. Kalau memang isinya tauhid, isinya tauhid dan melarang umat berbuat syirik, isinya sunnah, mengajak sunnah, menjauhkan bidah, nggak apa-apa kita berikan kepada para pejabat supaya mereka melihat. Supaya mereka dapat hidayah dari Allah SWT. Berikan buku-buku yang bermanfaat kepada mereka. Hadiah Nabi juga mengirimkan surat kepada raja-raja, cuma kalimat-kalimat yang baik yang Nabi sampaikan kepada mereka agar mereka masuk ke dalam Islam. Bagaimana orang yang mengatakan bahwa dai ini hanya mengajak umat kepada tauhid terus? Ya memang harus mendakwakan dakwah tauhid. Bukan berarti kalau kita katakan kita mendakwakan dakwah tauhid kemudian kita tidak mengajarkan tentang fikih, tentang taharah, tentang salat, yang lain. Tetap kita ajarkan. Tetap diajarkan. Dan saya mengajarkan sampai saya mengajarkan akidah juga mengajarkan fikih. Ustaz-ustaz yang lain juga demikian. Jadi jangan dianggap bahwa kalau kita mengajarkan tauhid itu nggak pernah menyentuh masalah fikih sama sekali, tidak. Tetap kita ajarkan juga. Cuma seperti masalah tauhid ini paling penting dalam dakwah kita. Itu paling pokok dalam dakwah kita. Bagaimana para penyembah kubur berdalil dengan hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Hadis ini sahih. Aku pernah dilarang dari ziarah kubur. Sekarang ziarah kubur. Ziarah kubur yang bukan ziarah kaum muslimin.
kubur kaum muslimin tujuannya apa? Yang pertama untuk memberikan salam kepada mereka. Yang kedua untuk mendoakan mereka. Yang ketiga agar kita mengambil ibrah pelajaran bahwa kita pasti akan mati. Tapi menyembah, meminta atau doa di sana supaya makbul doanya, minta supaya diberikan urusan, ini syirkun akbar. Kalau dia meminta kepada si penghuni kubur, syirkun akbar, syirkun paling besar. Apakah dengan alasan tawasul berarti yang mereka minta kepada wali-wali ini? Ini syirkun akbar. Enggak bisa dengan alasan hadis yang tadi. Hadis yang tadi menjelaskan yang pertama tentang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi sampai akhir. Kemudian mendoakan mereka, Allahumma ighfirlahu warham sampai akhir. Yang ketiga kita mengambil pelajaran. Kalau Nabi mengatakan ziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kepada mati. Ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Ziarah kubur akan melembutkan hati kalian, kata Rasulullah. Itu manfaatnya. Bukan untuk membaca Quran, sebab kuburan bukan untuk membaca Quran. Bukan untuk melakukan ibadah di kuburan yang lain, tidak boleh. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.